melanjutkan tentang error correction ya. Jadi setelah kita sama-sama tahu bahwa ada 3 karakteristik dasar ya, dari suatu sistem komunikasi data yang baik ya. Bahwa suatu sistem komunikasi data yang baik itu pertama harus memenuhi karakteristik delivery ya. Sistem tersebut harus mampu mendeliver. Apa yang dideliver? Tentunya data ya. Nah, yang dimaksud dengan delivery ini adalah sistem tersebut harus mampu mengirimkan data ke correct destination. Itu karakteristik yang pertama. Nggak boleh salah, nggak boleh salah kirim. Jadi dalam sistem komunikasi data yang modern sekarang sudah nggak ada cerita salah kirim, salah sambung. Kalau dulu telepon kan, nggak ada cerita salah sambung. Yang ada orang salah mencet tombol. Yang kedua adalah apa karakteristik yang kedua? Harus memenuhi kaidah akurasi. Di mana dalam melakukan transmisi data, pengiriman data, pertukaran data, sistem komunikasi data harus akurat dalam mengirimkan data tersebut. Maksud dari akurat adalah no error. Tidak boleh ada error. Baru yang ketiga adalah memenuhi kaidah waktu yang sesuai ya. Nah, dalam yang kedua ini, yang no error, kita sudah melihat bahwa sistem komunikasi data dalam rangka melakukan kontrol error harus mampu mendeteksi terjadi error apa tidak. Itu hal yang pertama. Sebab kalau nggak tahu error apa tidak, ya bagaimana cara mengkoreksinya. Itu sudah kita pelajari dengan mengenal ada konsep redundansi ya, di mana konsep redundansi itu diimplementasikan pada metode VRC, LRC, dan ketiga CRC, keempat adalah checksum ya. Jadi sekali lagi konsepnya dalam pengiriman data, seandainya kita punya data, maka data itu selalu di-encapsulate dengan yang namanya header di depan datanya ya. Kemudian di belakang ada yang namanya trailer. Dan ini khusus terjadi pada layer 2, itu layer data link ya. Sementara layer 7 turun ke 6, 6 turun ke 5 dan seterusnya sampai layer 3 hanya melakukan penambahan header. Artinya di sini ada satu tempat yang bakal kita isi dengan bit tertentu yang akan digunakan sebagai error control. Ya, kita sebut trailer. Ya. Sehingga bit yang diisi di sini kita sebut sebagai redundancy bit. Atau extra bit yang kita gunakan untuk apa? Memeriksa ada error apa tidak. Oke. Itu sudah kita pahami ya. Jadi selalu dalam transmisi data selalu ada data, selalu ada redundancy bit. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk dengan correction di mana pada error correction kita menggunakan teori Hamming code. Ya. Jadi Hamming mengatakan, ya, dia mengajarkan kita satu cara yang beda dari cara-cara yang ada sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya dibilang data di depan, belakangnya adalah trailer yang isinya redundancy bit. Ya, itu ada di VRC, LRC, CRC, bahkan checksum. Nah, Hamming bilang jangan dipisah, tapi campurkan, gabungkan. Jadi kita gunakan istilah data, D adalah data, R adalah redundancy bit. Ya. Nah, Hamming bilang
kombinasikan antara misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau 12 juga boleh terserah ya. Oke, kita mulai dari sana biar gampang ininya satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita 11 dulu. Ya. Nah, misalkan kita punya data berapa maunya? 11010 misalnya. Itu ada berapa? 2, 4, 6. Ya. Tambah lagi satu lah. Nah, 7 atau 8. Ya, ke 7 dulu lah. Ya, itu data. Ya. Nah, di mana posisi redundansi ini? Hamming bilang selalu letakkan pada posisi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Di mana 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 artinya 1. Berarti ini adalah R, redundansi bit. 2 pangkat 1? 2. Berarti posisi 2 itu adalah juga untuk redundansi bit. 2 pangkat 2? 4. Berarti ini adalah R juga. 2 pangkat 3? 8. Berarti ini juga ada R. Dengan kata lain, posisi ketiga itu adalah ditempati oleh data. Ini 5 juga oleh data, 6 oleh data, 7 oleh data, 8 R, 9 data, 10 data, 11 data. Ini ada berapa nih semuanya? 12 ya. Ini berarti. Sehingga kalau kita gantikan dalam posisinya ini, D yang pertama itu adalah untuk 1. D yang kedua, 1. yang posisi 5, 1. mau dari belakang ini. Nah, ini ya. Ya, 1. Kemudian ini 0. 0. Ini adalah 1. Kemudian ini 0. 0. Ini adalah 0. Itu 1. Ini 1. 1. Ya. Berarti cuma itu ya. Nah, berarti ini adalah R1, berarti redundansi bit pada posisi 1, R2 pada posisi 2, ini R4, ini adalah R8. Ya, R8. Nah, buku kita mengajarkan kita, ya, kita lihat, nah ini seperti ini, ya, pada posisinya itu, ya. Oke. Di buku kalau dilihat, ya, R1 itu adalah redundansi bit, ya, kita lihat catatan di sini. R1 dia ngurusin posisi 1, posisi berapa lagi? 3, kemudian posisi 5, 7, 9, 11. R2 itu ngurusin posisi 2, 3, 6, 7, berapa? 10 dan 11. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat R4 ngurusin posisi 4, 5, 6 dan 7, sementara R8 8, 9, 10, 11 ya. Oke. Sementara terima dulu itu, nanti baru saya selanjutkan nanti bagaimana cara nyarinya ya. Oke. Perhatikan ke ini ya, slide sini. Kita sudah lihat bahwa ya R1 ngurusin posisi 1, 3, 5, dan 7 ya. Mari kita lihat posisi 1, 3, 5, 7, 9 ya. Oke. Kita mau cari ini R ini berapa ya. 1, 3, 5, 7,
11, ya. Perhatikan, apa isi dari posisi tersebut? Kita hitung bilangan satunya. Kita pakai VRC, ya. 1, 0, 1, 1, 1. Ada berapa satunya? 2, 3, 4. Hah? 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4 berarti genap. Genap. Kalau genap, even parity, dia akan 0. Ya, kita catat dulu. Ini R1, maka dia akan 0. Ya. Kemudian kita lihat pada posisi R2, ya. R2 ngurusin yang mana aja? 2, 3, 6, 7, 10, dan 11, ya. Perhatikan. 1, 2, 3. Ganjil. Kalau ganjil, even parity 1. 1, ya. Berarti ini 1. Sorry, salah ya. Ini 0, ini adalah, ya. R4, ya. R4 ngurusin posisi ke-4, posisi ke-5, posisi 6, dan posisi 7. Kita lihat 1, 2. 2 itu genap, even parity dia 0. 0. Ya. Sekarang R8, ya. R8 itu adalah posisi 8, 9, 10, dan 11. 1, 0, 0. Ganjil, ya. Nanti dia 1. maka hasil VRC dari susunan ini, maka kita pindahkan, maka R8 itu adalah 1, R4 adalah 0, R2 adalah 1, dan R1 adalah 0. Maka susunan gabungan dari data dan redundancy bit yang terbentuk, inilah disebut dengan Hamming code. Ya. Dan ini yang akan dikirimkan oleh sender ke receiver. Ya. Oke. Itu nggak taman datanya ya, kalau gitu ya. Oke, sampai sini tahu bagaimana cara membentuk Hamming code. Ya. Oke. Sekarang kita anggap data ini berjalan dari sender ke receiver. Ya. Maka tiba di receiver, data yang masuk, ya, itu adalah receiver nerimanya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ya, ini yang sampai di receiver. Kemudian kita akan memeriksa apakah data yang nyampe ini, yang tiba, yang diterima oleh receiver ini, ada error apa tidak. Dan jika ada error, bagaimana cara memperbaiki error tersebut. Ya. Mari kita cek ulang lagi, ya, bahwa Hamming code selalu posisinya seperti tadi ya, di mana digabungkan antara data dan redundancy bitnya, di mana redundancy bit itu disisipkan di antara data-data.
tempat nyisipkannya posisinya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ya, oke, itu aja. Berarti dari data yang datang ini ada bit yang merupakan redundancy bit yang hasil sisipan dari Hamming code-nya tadi. Ya. Sekarang kita lihat datanya ada error apa tidak. Ya. Kembali lagi kita lihat posisi ini, kita buat kayak tadi. Ini kita bisa seperti ini. Ya. Kita kasih lagi urutan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ya. Lalu kita pakai lagi nih rumus ini tadi, ya, bahwa R1 itu adalah bit yang ngurusin posisi 1, 3, 5, 7, 9. Yang mana aja tuh? 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Mari kita VAC lagi. Ya, kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 4. Genap. Artinya dia kita pakai apa namanya, R1-nya adalah 0, ya. Berarti di sini adalah R1 sama dengan 0. Ya. Mari kita lihat yang R2. R2 itu adalah untuk posisi-posisi 2, 3, 6, 7, 10, dan 11. 1, 2, 3, 4. Genap ya? Maka ya, lihat dulu ini, perhatikan saja ini, ya. Coba 1, 2, 3, 4. Genap. Kalau genap, event parity berarti dia 0. Maka R2 adalah 0. Ya, oke. Sekarang kita lihat R4. R4 itu ngurusin mana saja? R4 ngurusin posisi 4, posisi 5, posisi 6, dan posisi 7. Mari kita VRC-kan. 1, 2. Genap. Kalau genap artinya Paritinya 0. paritinya adalah 0. Oke. Dan yang terakhir R8. R8 itu ngurusin posisi 8, 9, 10, 11. Ya. Berarti 1, 0, 0, 0 ganjil. Kalau di VRC kan berarti R8 adalah 1. Nah, dengan kata lain, kita sudah dapat posisi 1, 0, 0, 0. Ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R4, ini adalah R1, 0, 0, 0. Ini kalau bilangan desimalnya berapa? 1, 0, 0, 0 itu berapa? Hah? 8. Benar 8? Maka di data yang diterima oleh receiver ada error. Di mana errornya? Pada posisi ke-8. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini error. Sekarang berapa dia 0? Kalau 0 itu error, artinya dia 1. ya sudah, ganti aja ini jadi 1. Benar nggak? Iya. Maka saya bilang tadi, lihat saja dulu.
sengaja saya ganti, pura-puranya nggak tahu. Ternyata ada yang sadar kalau itu saya ganti. Memang maksudnya seolah-olah di perjalanan terjadi error dan itu berubah. Yang aslinya 1 tiba-tiba jadi 0. Sekarang ketahuan kan? Dia salah. Di mana salahnya? Di posisi ke-8 sesuai ini. Maka kita bisa menggantikan bit yang error tersebut dengan bit yang benar tanpa harus minta retransmission. Itulah yang disebut Hamming code. Nah, ya, persoalannya adalah ini harus hafal. Kalau ini nggak hafal gimana? Hah? Nah, ini kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi 0 ya. Ya, ini nggak hafal nih. So, gimana cara kita untuk mengetahui? Ya. Kalau hafal enak, R1, R2, R3. Hah? Ada nggak cara lain untuk memudahkan tanpa harus menghafal? Ya, ada cara mudah. Ya. Cara mudahnya adalah sekarang perhatikan di sini. Dalam jajaran data ini dari 1 sampai 11, ya, posisi mana saja yang bitnya 1? Ya? Ini 3, 5, 7, 11. Berarti kita mulai dari posisi 2, posisi 3, posisi berapa lagi? 5, 7, kemudian 11. Oke. 2 itu bilangan desimal. Kalau dibinerkan berapa? 2 1 0. 1 0 ya. Kalau 3 1 1. 1 1. Kalau 5 1 0 1. 1. Benar, 1 0 1. 4 tambah 1 ya. Iya. 7 1 1 1. Dan kalau 11 1 0 1. Benar ya? Iya. Nggak salah? Benar. Oke. Sekarang masih ingat XOR? Ya, ya. Oke. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Hah? 0 1 1 0 0 0 1 1 1. 0 Kemudian 1 1 0 0. 0 1. Berapa ini? 8. Maka posisi 8 error. Ya? Tanpa harus menghafal R1 ngurusin apa, R2 ngurusin apa. Ya? Cukup cari mana bit 1 posisinya, ya. Kemudian dijajarkan seperti ini, dibinerkan, terus dieksporkan. Maka kita akan tahu mana bit posisi berapa yang mengalami error. Berapa yang benar? Ya kebalikannya, kalau nggak 0 ya 1, kalau 1 ya 0. Ya. Oke. Kita selesai bagian error correction dengan Hamming code. Ya.